Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa 21022995. Saya mengontrak mata kuliah sejarah desain, dan pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil dari pekerjaan saya, yaitu membuat infografis mengenai sejarah salah satu style atau kiblat desain. Yang saya pilih adalah Swiss Design. Saya membuat timeline history tentang Swiss Design, sejarahnya, menggunakan style yang sama atau menggunakan kiblat dari Swiss Design itu sendiri. Swiss Design juga dikenal sebagai Swiss Style, yang mana adalah suatu aliran desain grafis yang berasal dari Swiss pada pertengahan abad ke-20. Gaya ini ditandai oleh pendekatan yang bersih, minimalis, fungsional, dan berfokus pada kejelasan komunikasi. Prinsip-prinsip dari Swiss Design meliputi penggunaan tipografi yang kuat, penggunaan grid, harmoni visual, penggunaan warna yang terbatas, dan komposisi yang simetris. Gaya ini telah berpengaruh secara global dalam desain grafis dan terus menjadi fondasi penting dalam praktik desain modern. Mungkin itu sedikit pembukaan dan pengertian umum dari Swiss Design atau Swiss Style. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, gaya ini memakai pendekatan minimalis dan fungsional. Kenapa? Karena gaya ini berfokus pada tersampainya informasi dan berorientasi pada komunikasi sang pembuat atau perancang desain kepada audiens yang dituju. Kemudian saya akan lanjut kepada timeline historinya. Pertama, ada awal mula dari kemunculan Swiss Design, yaitu pada tahun 1920 sampai dengan 1940. Pada tahun 1920-an, beberapa desainer Swiss seperti Ernst Keller, Theo Baumer, dan Max Biel mulai menerapkan pendekatan yang lebih fungsional dan tipografis dalam desain grafis. Mengapa? Karena kebutuhan dan keberadaan alat, juga ketersediaan bahan baku pada saat itu memang terbatas, maka dijawablah oleh desain yang minimalis dan fungsional yang berorientasi dan berfokus kepada kejelasan komunikasi dan informasi yang akan disampaikan. Kemudian pada tahun 1930-an, pengaruh Bauhaus Jerman mulai mempengaruhi desainer-desainer Swiss, karena pada saat yang bersamaan juga gaya Bauhaus atau sekolah Bauhaus di Jerman sangat menginfluence seluruh dunia. Dan dengan perhatian yang lebih pada keseimbangan, kesederhanaan, dan tipografi yang jelas, para desainer di Swiss ini mengadaptasi Bauhaus dengan Swiss Style, yang mana memadukan penggabungan objek-objek atau bentuk-bentuk Bauhaus yang geometris ke dalam tipografi yang jelas dan tetap mengutamakan
fungsionalitas, juga tersampainya informasi. Dan masa yang selanjutnya adalah masa pengaruh, di mana Swiss style atau Swiss design ini sangat berpengaruh pada desainer-desainer di luar maupun khususnya di dalam Swiss itu sendiri. Pada tahun 1940-an, gaya Swiss design mulai berkembang dengan pesat di Swiss, terutama melalui desainer-desainer seperti Armin Hoffmann dan Emil Ruder. Dan pada tahun 1950-an, Swiss design mendapatkan perhatian internasional, terutama melalui pameran The Good Form atau The Good Form yang diadakan di seluruh dunia. Pameran ini menunjukkan prinsip-prinsip Swiss design kepada audiens internasional. Kembali lagi, Swiss design dengan prinsip-prinsip yang minimalis serta fungsional mampu mengenalkan sebuah gaya atau tujuan desain yang kembali pada hakikat desain itu sendiri, yaitu fungsi dan pemecahan masalah. Selama periode ini, tipografi yang bersih, grid system, penggunaan warna yang terbatas, dan komposisi simetris menjadi ciri khas dari Swiss design. Kemudian masuklah era globalisasi atau Swiss design mempengaruhi skena desain di seluruh dunia. Gaya Swiss design mulai menyebar ke seluruh dunia pada tahun 1960-an hingga 1970-an melalui buku, majalah, dan publikasi desain internasional. Desainer-desainer seperti Joseph Muller-Bruckmann dan Karl Gerstner terus memajukan prinsip-prinsip Swiss design dan menerapkannya dalam desain identitas merek, tipografi, dan desain editorial. Prinsip-prinsip ini diterapkan sebagaimana mestinya pada medium-medium karya desain grafis yang tadi disebutkan, seperti contohnya identitas merek atau brand identity ini menerapkan Swiss design yang dipopulerkan oleh Karl Gerstner karena fungsionalitasnya yang sangat tinggi ketika sesuatu yang didesain secara minimalis. Kemudian pada tipografi, pada masa ini juga semakin menduniakan jenis tipografi yang bertipe sans serif, di mana tipe serif yang memiliki kail sudah mulai banyak tergantikan. Kemudian pada desain editorial pun seperti poster dan lain sebagainya mulai menerapkan Swiss design ini karena kembali kepada penyampaian informasi dan komunikasi yang jelas. Kemudian terakhir adalah masa evolusi dari Swiss design pada tahun 1960 hingga 1980. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, Swiss design mengalami evolusi dan adaptasi dalam penggunaan elemen-elemen desain yang lebih dinamis dan eksperimental. Bukan artinya ia meninggalkan kaidah-kaidah atau prinsip dari Swiss design yang sebelumnya, tapi dari segi layout dan aturan menjadi lebih bebas. Desainer-desainer Swiss seperti Wolfgang dan Neville Brody membawa sentuhan yang lebih individualistik dan ekspresif ke dalam Swiss design, utamanya pada sisi layouting yang lebih bebas dan tidak lagi terpaku kepada simetris atau sama posisi, yang mana penafsiran simetris ini menjadi bukan sama, melainkan seimbang. Gaya Swiss design tetap menjadi fondasi penting dalam desain grafis kontemporer. Dengan penggunaan tipografi yang kuat, struktur grid, dan pendekatan yang berfokus pada kejelasan dan fungsionalitas. Pada
hari ini Swiss Design masih terus digunakan karena fungsionalitasnya dan informasi yang disampaikan kan semakin dapat diterima dengan jelas. Namun Swiss Design pada hari ini lebih mengarah pada era evolusi karena kan lebih eksperimental dan tidak terpaku kepada apapun, hanya memegang prinsip function dan communication. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kemudian nih ada referensi yang mana jadi acuan saya dalam membuat timeline history dari Swiss Design ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.